Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfi Sarin dalam Lampu 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampu 8 selengkapnya. Talut jebol, banjir terjang Bumi Waras, 1 warga tewas. Gubernur Lampung dorong hilirisasi ekonomi lewat peran wanita pengusaha. Lampung masuk 10 besar nasional, DPRD sorot penanganan TBC. Gagal curi motor, pelaku bersenti lepaskan tembakan ke udara. Ya pemirsa, bencana banjir melanda kawasan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dan menelan korban jiwa. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah rumahnya diterjang luapan air akibat jebolnya talut sungai. Banjir terjadi di Dusun Ceper, Kampung Garuntang, Kecamatan Bumi Waras pada Selasa malam 14 April 2026. Derasnya arus air dari hulu menyebabkan talut penahan sungai jebol dan menghantam permukiman warga. Korban diketahui bernama Dewi Meilani, 31 tahun, yang tinggal di rumah semi permanen, berjarak sekitar 4 meter dari bibir sungai. Saat kejadian, korban sempat membersihkan air yang masuk ke dalam rumah, namun secara tiba-tiba terdengar suara keras, dan talut yang jebol langsung menghantam bangunan menyerupai gelombang besar. Korban yang berada di lantai dasar sempat berupaya menyelamatkan diri. Warga bersama petugas BPBD segera melakukan evakuasi dan membawa korban ke Puskesmas Sukaraja. Karena kondisi kritis, korban dirujuk ke Rumah Sakit Budi Medika. Namun naas nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Suasana duka menyelimuti keluarga korban. Ibu kandung korban, Rusmiati, mengaku terkejut saat mendapat kabar anaknya meninggal dunia akibat banjir. Ketika beliau lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada suara keras. Ternyata itu talut yang jebol. Jadi seperti tsunami menghantam rumahnya. Jadi beliau terbentur, kemudian coba dievakuasi oleh BPBD Kota Bandar Lampung. Setelah itu dibawa oleh BPBD ke rumah sakit, ke Puskesmas Sukaraja, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Budi Medika, ternyata sudah meninggal. Wali Kota Bandar Lampung turut meninjau lokasi dan menyerahkan bantuan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Hingga saat ini kerugian materi masih dalam proses pendataan. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat banjir di wilayah ini merupakan kejadian yang kerap terjadi setiap hujan deras turun. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir kembali melanda Kota Bandar Lampung, menelan korban jiwa seorang ibu rumah tangga, dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus banjir di kawasan Garuntang, Teluk Betung Selatan. Pemerintah kota kini mendesak Balai Besar Wilayah Sungai untuk segera melakukan penanganan aliran sungai guna mencegah kejadian serupa terulang. Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada Selasa siang menyebabkan banjir parah di kawasan Garuntang. Derasnya arus air bahkan menjebol tanggul dan dengan cepat menggenangi permukiman warga. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus saat berada di dalam rumahnya. Peristiwa ini menambah daftar panjang bencana banjir di wilayah tersebut. Wali Kota Bandar Lampung Epa Duyana menilai kondisi sungai di belakang permukiman warga menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Dengan lebar mencapai sekitar 15 meter, aliran sungai dinilai perlu penanganan serius. Bila kayak yang tempat yang lain sama. Dan juga boleh juga minta tolong sama balai ini. Karena sungai di belakang itu besar sekali, 15 meter. Ya ini memang harus ada solusinya. Gimana caranya, solusinya seperti apa? Apa ini dibelokkan ke sana, apa dibelokkan ke sini. Ya balai lagi. Mudah-mudahan balai cepat segera melakukan reaksinya untuk sungai-sungai yang ada di Bandar Lampung. Selain itu, kondisi permukiman yang berada di dataran lebih rendah memperparah dampak banjir.
Air dengan cepat masuk ke rumah warga saat tanggul tidak mampu menahan debit air. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan langkah penanganan darurat, termasuk meratakan dan membangun ulang 4 rumah warga yang mengalami kerusakan paling parah. Pemerintah kota berharap Balai Besar Wilayah Sungai dapat segera mengambil langkah cepat dan tepat. Mengingat sejumlah wilayah di Bandar Lampung masih tergolong rawan banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Mesuji terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan untuk mengejar ketertinggalan. Bupati Mesuji Elviana menyebut progres perbaikan mulai terlihat, didukung sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kondisi infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Mesuji. Berdasarkan data sebelumnya, tingkat kemantapan jalan di wilayah ini sempat dilaporkan hanya mencapai sekitar 29%. Menanggapi hal tersebut, Bupati Mesuji Elviana menegaskan pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Saat ini pemerintah kabupaten memfokuskan pada optimalisasi penggunaan alat berat dan material agar akses jalan bagi masyarakat tetap terjaga. Selain mengandalkan anggaran daerah, Pemkab Mesuji juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung. Tahun ini perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi yang melintas Mesuji dipastikan akan dilanjutkan secara bertahap. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan mampu menekan ketimpangan infrastruktur serta mendorong kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Itu kan kalau di Mesuji kan 29% itu kemarin. Setelah kami menjabat, insya Allah sekarang sudah ada peningkatan. Karena yang bisa menghitung kan ada teman-teman yang bisa menghitung sendiri. Jalan provinsi alhamdulillah hanya 1 ruas di Kabupaten Mesuji. Tahun ini juga akan dilaksanakan. 90% insya Allah jalan provinsi diselesaikan. Kami terima kasih sama Pak Gubernur. Pemerintah Kabupaten Mesuji optimis dengan dukungan dan kolaborasi antar pemerintah, pembangunan infrastruktur jalan dapat terus dipercepat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Gubernur Lampung menegaskan pentingnya peran wanita pengusaha dalam mendorong hilirisasi ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus menunjukkan kinerja positif di awal tahun 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan bahwa wanita pengusaha memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung yang dirangkaikannya dengan peringatan Hari Kartini 2026 di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28% atau berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ini dinilai semakin merata, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga hingga pedesaan. Gubernur menjelaskan kenaikan harga komoditas pertanian seperti kopi, padi, dan singkong turut mendorong peningkatan pendapatan petani serta daya beli masyarakat. Kedepan, arah pembangunan ekonomi Lampung akan difokuskan pada sektor hilirisasi atau pengolahan, bukan lagi bergantung pada bahan mentah. Ia pun mendorong anggota IWAPI untuk mengambil peran dalam rantai pasokan produk UMKM, agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam daerah. Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Lampung, Armalia Reni Madri, mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas anggota, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Berbagai program telah dilakukan, mulai dari pelatihan pemasaran digital, hingga pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM perempuan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Bandar Lampung, Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih.
bersama narasumber terpercaya mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 Pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Meningkatnya kasus tuberkulosis atau TBC di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius DPRD. Komisi 5 DPRD Lampung berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan untuk membahas langkah penanganan dan edukasi kepada masyarakat. Lonjakan kasus tuberkulosis di Provinsi Lampung menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait. Berdasarkan data persentase kasus TBC pada tahun 2025 mencapai 25%, sementara hingga Maret 2026 telah mencapai 11%. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Budi Kondrowati, menegaskan tren peningkatan kasus sejak 2024 harus menjadi perhatian serius. Bahkan Lampung saat ini disebut menempati posisi ketiga di Sumatera dan masuk dalam 10 besar nasional untuk jumlah kasus TBC. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi 5 akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Rapat ini akan membahas langkah penanganan, pencegahan, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat. Budi menilai masih banyak warga yang belum menyadari bahwa mereka terinfeksi TBC. Padahal penyakit ini memerlukan pengobatan rutin selama 6 bulan tanpa terputus. Jika terhenti, pasien beresiko mengulang proses pengobatan dari awal. Jadi dari saya baca data dari 2004, 2005, 2006 kan meningkat terus ini. Dan sekarang kita nomor 3 se-Sumatera dan masuk 10 besar seluruh Indonesia. Ini udah peringatan keras. Jadi saya minta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar segera menindaklanjuti, segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa bahayanya TBC itu tadi. Karena memang di masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa dia kena sakit TBC gitu loh. Dan memang pengobatan TBC misalkan harus 6 bulan kan harus kontinu itu. Misalkan 1 hari lowong ya ulang lagi dari awal. Jadi harus benar-benar edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, apalagi TBC itu menular. Jadi harus benar-benar ditekankan kepada masyarakat tentang bahaya TBC. Komisi 5 DPRD Lampung mendorong Dinas Kesehatan untuk memperkuat edukasi terkait bahaya TBC, gejala awal, serta pentingnya kedisiplinan dalam menjalani pengobatan. Rapat dengar pendapat dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat sebagai langkah awal untuk menekan laju peningkatan kasus TBC di Lampung. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kabar baik datang dari dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Ribuan siswa SMA dan SMK negeri berhasil lolos ke perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2026. Meski mengalami peningkatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung menyoroti pentingnya strategi dalam memilih jurusan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mencatat sebanyak 3.949 siswa SMA dan SMK negeri berhasil diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP 2026. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.652 siswa. Kepala Disdikbud Lampung Thomas Americo mengatakan angka tersebut masih berpotensi bertambah karena belum mencakup data dari madrasah aliyah negeri. Peningkatan juga terlihat di sejumlah perguruan tinggi negeri di Lampung. Di Universitas Lampung, jumlah siswa yang diterima naik signifikan dari 1.778 menjadi 2.241 siswa. Hal serupa terjadi di Institut Teknologi Sumatera yang meningkat dari 556 menjadi 764 siswa, serta Politeknik Negeri Lampung dari 265 menjadi 383 siswa. Capaian ini dinilai sebagai tren positif yang diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Lampung, yang saat ini masih berada di peringkat bawah secara nasional. Namun demikian, Disdikbud menyoroti adanya perbedaan signifikan antar sekolah. Beberapa sekolah mengalami penurunan jumlah siswa yang lolos SNBP, sementara yang lain justru meningkat tajam. Menurut Thomas, hal ini bukan disebabkan oleh menurunnya kemampuan akademik siswa, melainkan strategi pemilihan jurusan yang kurang tepat. Dengan tren positif ini, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan peringkat partisipasi pendidikan tinggi secara nasional, sekaligus memperluas akses siswa ke perguruan tinggi negeri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Menghadapi ancaman musim kemarau panjang, pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari percepatan masa tanam hingga penyediaan ribuan unit pompa air dilakukan untuk menjaga produksi pangan tetap stabil. Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi akan segera terjadi. Salah satu langkah utama yaitu percepatan olah tanah dan masa tanam, terutama di wilayah Lampung bagian tengah dan timur. Upaya ini dilakukan agar masa pertumbuhan tanaman tidak bertepatan dengan puncak kekeringan. Untuk mendukung ketersediaan air, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas KPTPH juga memperkuat infrastruktur irigasi. Melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Lampung mendapatkan bantuan sebanyak 1.222 unit pompa air. Ribuan pompa ini akan didistribusikan ke 15 kabupaten dan kota, guna memastikan pasokan air ke lahan persawahan tetap terjaga. Selain itu, petani juga didorong menggunakan pupuk hayati cair atau PHC yang dinilai mampu menjaga kelembapan dan struktur tanah di tengah cuaca panas. Antisipasi serangan hama seperti wereng dan tikus yang rawan meningkat saat kemarau juga dilakukan dengan penyediaan stok pestisida di tiap daerah. Menyampaikan ke petani melalui penyuluh juga agar juga menggunakan pupuk hayati cair, karena pupuk hayati cair itu dia bisa menjaga kelembaban tanah, ya, sehingga bisa mengurangi kekeringan. Jadi itulah banyak upaya yang dilakukan. Kemudian ada Kepala BPBD itu juga akan mengusulkan modifikasi cuaca lah, ya memang panasnya terlalu terik, berhari-hari nggak hujan, nah itu nanti BPBD akan mengupayakan modifikasi cuaca. Untuk jangka panjang, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan program optimalisasi lahan rawa dan pembangunan sarana konservasi air. Bahkan jika kondisi kekeringan terus memburuk, pemerintah bersama BPBD menyiapkan opsi teknologi modifikasi cuaca untuk merangsang turunnya hujan di wilayah terdampak. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga produksi pangan, serta melindungi petani dari resiko gagal panen akibat kemarau panjang. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan sektor pendidikan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 5 DPRD Lampung Yanuar Irawan usai menghadiri pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bakti 2025 hingga 2030. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menegaskan bahwa pendidikan harus terus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Menurutnya, proses pendidikan perlu berjalan secara optimal, seiring dengan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran,
DPRD bersama pemerintah daerah diminta tetap konsisten menjaga keberlanjutan program pendidikan. Yanwar menyebut keberhasilan sektor pendidikan memerlukan sinergi seluruh pihak agar memberikan dampak nyata bagi generasi muda. Dalam 2 tahun terakhir, sektor pendidikan di Lampung disebut mengalami perkembangan positif, terutama dari peningkatan prestasi pelajar. Hal ini menjadi indikasi bahwa berbagai program yang dijalankan mulai memberikan hasil. DPRD Lampung juga menegaskan akan terus mendukung program Dinas Pendidikan dengan tetap menyesuaikan pada prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Kepada Dinas Pendidikan agar kita selalu mencari pola pendidikannya tetap berjalan, kemudian tenaga pendidik kita juga bagaimana kita tingkatkan kualitas dan kompetensinya, tapi juga dengan keterbatasan anggaran yang kita punya. Tapi kita tidak boleh diam, karena ini harus kita berpikirkan bagaimana dalam pendidikan itu. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini ada peningkatan terutama dari anak-anak kita yang masuk pada jenjang prestasi. Jadi ini sebuah kemajuan saya pikir, tapi belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga masih butuh proposal dan program-program yang khusus pada Pasca pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, DPRD berharap terjadi penguatan kolaborasi antara pemerintah, Dewan Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, kualitas pendidikan di Lampung diharapkan terus meningkat dan mampu mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor disertai ancaman senjata api kembali terjadi di kota Bandar Lampung. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan ke udara saat aksinya dipergoki korban. Aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Kepala 3 Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Senin sore. Seorang karyawati toko memergoki pelaku yang tengah berusaha mencuri sepeda motor miliknya yang terparkir di depan toko. Korban bersama rekannya sempat berupaya menggagalkan aksi tersebut. Namun situasi berubah mencekam ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Pelaku bahkan sempat melepaskan 1 kali tembakan ke udara guna menakuti warga sebelum akhirnya melarikan diri dari lokasi kejadian. Saya tuh melihat orang berdua bawa motor. Ya. Yang satu di belakang motor yang dicuri itu di atas motor. Yang satu di motor lagi setang itu disepak begini. Nah terus habis itu dia ngambil kunci letter T, dia jebol kunci itu. Nah dari situlah saya berteriak bahwa itu maling. Saya teriak-teriak maling-maling. Dia maksa bawa narik mundur motor. Saya lari ke sana, saya ngambil batu. Nah, dia nodong becek begini. Dan memang jaraknya jauh. Barulah dia orang itu pada keluar. Penembak sekali ke atas semua. Meski kunci kontak sepeda motor telah dirusak dan mesin sempat menyala, pelaku gagal membawa kabur kendaraan tersebut karena dilengkapi kunci pengaman tambahan. Warga yang mengetahui kejadian itu sempat berdatangan dan mencoba membantu, namun pelaku berhasil meloloskan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta menambah sistem keamanan kendaraan guna mencegah aksi kejahatan serupa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat,
Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Keluhan warga terkait kabel optik internet yang semrawut di sepanjang Jalan Sidomulyo dan Candipuro, Lampung Selatan akhirnya mendapat tanggapan. Sejumlah penyedia jasa internet mulai melakukan perapihan, meski masih ada yang belum menindaklanjuti. Kondisi kabel optik internet di sepanjang jalan Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro masih terlihat semrawut. Kabel-kabel tersebut diketahui milik 5 perusahaan penyedia jasa internet swasta dan 1 jaringan optik milik badan usaha milik negara. Bahkan sejumlah kabel diduga merupakan milik provider ilegal. Warga menilai pihak perusahaan lalai dalam melakukan perawatan jaringan. Selain mengganggu pemandangan, kabel yang menjuntai juga dinilai membahayakan pengguna jalan. Sebelumnya seorang lansia bernama Munandir menjadi korban setelah terjerat kabel optik yang menjuntai ke badan jalan. Setelah ditelusuri, kabel yang menyebabkan kecelakaan tersebut diketahui milik salah satu perusahaan penyedia jasa internet. Akibat kejadian itu, korban mengalami cedera serius pada bagian pinggul dan terancam cacat permanen. Menanggapi hal ini, sejumlah penyedia jasa internet mengakui kondisi jaringan mereka masih belum rapi. Mereka menyatakan telah menyiapkan peralatan untuk melakukan penertiban dan perapihan kabel optik. Provider Speednet dan SMSnet menyebutkan akan melakukan perapihan kabel dan tiang secara bertahap, terutama pada akhir pekan. Kita pasti yang jelas prioritas lokasi yang mana tercover atau banyak pelanggan kita dulu, ya kan? Kalau seumpamanya di arah Candirejo itu banyak pelanggan kita mungkin prioritas untuk merapikan tuh di area itu. Tapi kalau mereka mau diajak kerjasama, mau diajak kolaborasi, area mereka yang sudah tercover itu mana aja, area kita yang bertemu, itu bareng-bareng kita rapiin gitu. Dari selaku perwakilan dari SMS bahwasanya itu bukan dari SMS melainkan dari pihak rekanan wifi yang lainnya. Itu yang sepengetahuan dari SMS di Candipuro. Kan selain itu ada keluhan juga tentang kabel optik yang ini tidak tertata rapi. Kedepannya SMS akan melakukan apa? Justru kami mendukung rekan-rekan media untuk mengevaluasi bahwasanya ada kabel-kabel yang kami menduga semerawut. Bahwasanya justru kami berterima kasih terhadap media. Bahwasanya sebagai penertiban agar supaya dibenahi kabel-kabel wifi yang semerawut. Apakah dari pihak SMS akan melakukan perapihan? Alhamdulillah kalau SMS sudah rapi, sesuai ada tiangnya berdasarkan aturan. Alhamdulillah kita memiliki tiang-tiang wifi yang sudah tertata rapi. Meski demikian, warga menilai masih ada sejumlah penyedia jasa internet yang belum melakukan perapihan, meski keluhan telah berulang kali disampaikan. Warga berharap seluruh provider segera menertibkan jaringan mereka agar tidak lagi membahayakan pengguna jalan dan mencegah terjadinya korban berikutnya. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Pekon Sudimoro Bangun, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, menutup saluran drainase lingkungan. Penutupan ini dipicu limbah dapur dari SPPG
yang menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kenyamanan warga. Warga mengeluhkan pencemaran lingkungan akibat limbah cair dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Limbah yang dibuang ke saluran drainase menyebabkan genangan air di depan rumah warga. Kondisi ini menimbulkan bau busuk menyengat, serta meningkatkan populasi nyamuk dan lalat terutama pada sore hingga malam hari. Warga menyebut sebelum SPPG beroperasi, saluran tersebut hanya digunakan untuk aliran air hujan dan tidak menimbulkan bau. Namun sejak beroperasi pasca Lebaran, kondisi berubah drastis. Terlebih limbah yang tidak mengalir memperparah bau di lingkungan. Meski demikian, warga menegaskan tidak menolak keberadaan SPPG karena memberikan manfaat ekonomi. Namun mereka meminta pengelola lebih memperhatikan kebersihan dan pengelolaan limbah. Bau, sering kena angin, bau banget itu susah sih ngalirnya airnya. Agak susah, jadi cepet baunya. Jadi sebelum ada SPPG di situ Enggak bau ya? Enggak. Kapan beroperasi, Bu? Udah berapa bulan? Ini kayaknya udah ada 1 bulan belum sih? Lebaran. Ya kan ini Libur. Ini kan seorang lebaran nenek. Pusing-pusing lah, mumet, pusing-pusing, baunya menyenat. Selain bau itu banyak nyamuk atau? Iya, banyak nyamuk. Terus untuk makanan-makanan, Pak? Kalau makanan? Enggak, itu banyak lalat apa enggak? Iya, banyak lalat. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Namun diketahui salah satu pengelola SPPG telah mengajukan dokumen pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada Februari 2026. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Lampung Selatan. Kali ini 2 pelaku terekam kamera pengawas saat membawa kabur kendaraan milik seorang pegawai di area parkir dapur SPPG. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan 2 pria memasuki area parkir dapur SPPG Banding 2, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Kedua pelaku datang berboncengan menggunakan motor sebelum mendekati kendaraan milik korban yang terparkir. Salah satu pelaku terlihat tetap berada di atas motor sambil mengawasi situasi. Sementara pelaku lainnya mengenakan masker dan kemeja hitam, langsung beraksi membobol motor metik milik korban. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Korban diketahui bernama Mabrurul Akmal, 21 tahun, warga desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa. Peristiwa pencurian terjadi pada Senin pagi 13 April 2026, sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Korban baru menyadari motornya hilang sekitar pukul 11 siang saat hendak pulang. Sementara memeriksa rekaman CCTV, diketahui pelaku berjumlah 2 orang dan telah berbagi peran dalam menjalankan aksinya. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian ditaksir mencapai 22 juta rupiah. Lagi nunggu ini nih jam kerja, pas udah jamnya pulang ngeliat motor udah nggak ada. Apa yang melakukan pada saat itu? Ya panggil inilah datasnya Pak. Ngeliat cek CCTV itu. Jam berapa? Cek CCTV itu kejadian bilang berapa jam? Jam setengah 11 kalau nggak salah. Siang ya? Siang. Berapa orang yang ngambil? 2 orang. 2 orang. Saya kunci setak. Ada yang jaga nggak? Nggak ada. Ya, mudah-mudahan ketemu lah Pak. Trauma Pak, udah pernah hilang juga. Udah pernah hilang 2 kali berarti? 2 kali ini berarti? Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, masyarakat berharap pelaku segera ditangkap, mengingat maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Petugas Bea Cukai Lampung mengamankan 1 unit truk yang diduga memuat rokok ilegal di kawasan Waikandis, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Penindakan ini dilakukan setelah adanya laporan dari warga terkait aktivitas mencurigakan. Pencegatan truk tersebut terjadi pada Senin malam 13 April 2026. Aksi ini bermula dari laporan warga yang melihat aktivitas mencurigakan di lokasi kejadian. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ribuan batang rokok tanpa dilekati pita cukai resmi atau rokok polos.
Rokok ilegal tersebut diketahui disembunyikan di balik muatan lain untuk mengelabui petugas. Berdasarkan keterangan saksi mata, penggeledahan dilakukan sekitar pukul 22:49 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah petugas Bea Cukai terlihat memeriksa muatan truk secara menyeluruh sebelum kendaraan tersebut diamankan. Berbekal informasi tersebut, tim Garuda TV melakukan penelusuran ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat di kawasan Bumi Waras, Bandar Lampung. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak otoritas belum memberikan keterangan resmi secara rinci. Petugas menyebut kasus ini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal. Dari Bandar Lampung, tim liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin, saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.